Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Fitri, NIM B100220099, Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja di era globalisasi. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang dari norma-norma hukum perdana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri. Menurut Kartono, ilmuwan sosiologi, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Santrok. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal kenakalan remaja. Yang pertama ada krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Integrasi pertama, terbentuknya perasaan konsisten pada kehidupannya. Integrasi kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai integrasi kedua. Yang kedua ada faktor kepribadian. Masa remaja dikatakan sebagai masa di mana seorang sedang mencari jati diri. Pada periode ini, seorang akan meninggalkan masa anak-anak untuk menuju kedewasaan. Masa ini dirasakan sebagai krisis identitas karena belum adanya pegangan. Kepribadian yang tidak dapat dibentuk dengan baik akan mengarahkan remaja pada kenakalan atau perilaku menyimpang. Yang ketiga, faktor status dan peranan dalam masyarakat. Tindakan menyimpang terhadap hukum yang pernah dilakukan seorang anak mendorongnya kembali untuk berbuat menyimpang. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Berikut adalah beberapa faktor eksternal. Yang pertama, yaitu kondisi tekanan lingkungan rumah. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan rumah yang tidak harmonis. Jika orang tua sering melakukan perdebatan, remaja akan terkena dampaknya secara pasif. Faktor ini juga sering disebut sebagai faktor dari kurangnya kasih sayang dan perhatian keluarga. Yang kedua yaitu kontak sosial dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah kontak sosial. Maksudnya adalah keadaan lingkungan masyarakat. Kita semua tahu bahwa tidak semua lingkungan itu baik, dan remaja cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik tersebut. Jika kita memiliki lingkungan yang kurang harmonis, baik itu tetangga, sekolah, tempat kerja, maka remaja bisa terpengaruh. Dampaknya, anak remaja akan melakukan aktivitas kenakalan remaja mengikuti lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, itulah faktor internal dan eksternal dari kenakalan remaja di dalam era globalisasi. Macam-macam kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja dalam keluarga. Yang kedua, kenakalan remaja dalam pergaulan. Dan yang terakhir ada kenakalan remaja dalam pendidikan. Bentuk kenakalan remaja yang pertama ada tawuran, yang kedua pergaulan bebas, dan yang ketiga narkoba. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tawuran. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng atau kelompoknya.
Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi, para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya, jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang. Sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya, stres yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali, yaitu tawuran. Akibat dari tawuran pelajar itu sendiri antara lain, yang pertama, kematian dan luka berat bagi para siswa, yaitu pelaku itu sendiri dan masyarakat. Yang kedua, kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. Yang ketiga, trauma pada siswa dan masyarakat yang menjadi korban. Yang keempat, yaitu rusaknya mental para generasi muda. Dan yang terakhir, turunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia KBBI. Pergaulan diartikan sebagai aktivitas menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Secara bahasa, pergaulan bebas bisa disebut sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Sementara Kemendikbud dan modul SMP terbuka PJOK kelas 8 terbitan Direktorat SMP tahun 2021 mengartikan pergaulan bebas sebagai salah satu bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pasalnya, dalam pergaulan ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, baik berdasarkan jenis kelamin, budaya, suku, agama, dan lainnya. Ciri-ciri pergaulan bebas: menghamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu, contohnya bermain game sampai lupa waktu dan begadang larut malam. Suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat, melakukan seks bebas, masih remaja sudah merokok dan minum minuman beralkohol, mudah emosional, gelisah, tidak sabar, dan tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, tidak mengindahkan nasihat orang tua, dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu seronok, dalam mengalami tekanan emosi dan mental, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan secara mencuri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Nasihat Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba maupun NAPSA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Dampak kenakalan remaja. Yang pertama, berimbas pada diri sendiri. Seperti kita ketahui,
Saat seorang remaja terkena yang namanya kenakalan remaja, tentunya seorang tersebut juga bisa berimbas pada anak itu sendiri. Dengan kata lain, jika memang tidak dilakukan pengarahan yang tepat, maka akan berimbas pada remaja tersebut. Sehingga pada akhirnya anak tersebut akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang sangat buruk. Yang kedua, dikucilkan oleh lingkungan. Anak-anak remaja yang sering melakukan kenakalan remaja tentunya akan berimbas pada dirinya yang akan dikucilkan oleh beberapa orang. Maka pada akhirnya anak tersebut pun akan dianggap sebagai sampah masyarakat yang disebut sebagai seorang pengganggu yang tidak berguna. Yang ketiga, akan menanggung rasa malu. Tidak sedikit yang pada akhirnya harus menanggung rasa malu pada kenakalan anak-anak tersebut, sehingga menyebabkan keluarga harus menanggung rasa tidak nyaman hidup pada sebuah lingkungan sosial. Karena tidak sedikit juga remaja yang melakukan kenakalan tersebut malah tidak dimengerti dan merasa acuh atas rasa malu yang terjadi pada keluarganya, hingga malah akan berdampak pada keluarganya yang harus menanggung rasa sedih secara berlarut-larut. Biasanya anak tersebut juga tidak akan bisa paham mengenai kesedihan yang terjadi dan beban yang tengah dirasakan oleh keluarganya. Yang keempat, memiliki masa depan yang suram. Dampak negatif yang terjadi pada kenakalan remaja ini memang sangat membuat setiap keluarga sedih. Salah satunya adalah masa depan yang suram. Contohnya saja pada beberapa remaja yang melakukan pergaulan bebas. Tentunya sudah dapat dipastikan akan memiliki masa depan yang suram dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan secara perlahan hidup anak tersebut pun akan hancur dan tidak memiliki masa depan yang cerah serta tujuan hidup seperti layaknya anak remaja lainnya. Cara mengatasi kenakalan remaja yaitu menguatkan sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Memberikan pendidikan tidak hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan mental, pribadi, agama, dan budi pekerti. Menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Menyelenggarakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja, delikuensi dan non-delikuen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.